Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang banyak yang telah mengkaruniai kita. Dan juga salah satu bentuk syukur tidak lain dan tidak bukan melainkan dengan anggota badan, lisan, dan juga keyakinan di dalam hati. Nabi SAW juga senantiasa mencontohkan tentang rasa syukur yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para istri-istri beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita dicatat oleh Allah sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sama-sama kita ketahui bahwasanya baru kemarin ya kita masuk di bulan Ramadan. Namun sekarang kita sudah berada di hari-hari terakhir di bulan Ramadan yang mulia ini. Maka lagi-lagi kita harus bersyukur berhasil melewati 20-an hari di bulan Ramadan. Dan juga ini adalah bulan yang unik, karena di 10 hari terakhir justru kita diminta untuk bersemangat, untuk terus beramal, bahkan lebih bersemangat daripada hari-hari sebelumnya. Maka semoga Allah menerima amalan ibadah kita di 20 harian yang lalu. Maka semoga Allah beri taufik dan hidayah agar kita di penghujung bulan Ramadan ini benar-benar bisa memanfaatkannya dengan lebih baik dari hari kemarin. Maka hal pertama yang patut kita ingat adalah setiap amal itu tergantung, selain dari niatnya juga tergantung kepada penutupnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kata beliau, innamal a'malu bil khawatim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya kata Nabi SAW, innamal a'mal, bahwasanya amal itu bil khawatim, tergantung akhirnya.
tergantung penutupnya. Maka bagi orang yang ingin mendapatkan keutamaan dari bulan Ramadan secara sempurna, maka hendaknya dia tetap istiqomah di bagian-bagian akhir di bulan Ramadan. Terlebih lagi di hari-hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Maka jangan malah sebaliknya. Di awal-awal mungkin kita masih bersemangat, kemudian berkebalikan, maka di akhir Ramadan maka kita semangatnya mulai luntur, maka semangatnya mulai mengendur. Maka kita terus memohon kepada Allah agar di penutup hari-hari di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan waktu yang cukup ya untuk kita mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, di antara yang harus kita ingat dari hari-hari Ramadan yang harus kita manfaatkan ke depan, maka kita diminta oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan ritme dari ibadah kita. Layaknya sebuah perlombaan, maka sebentar lagi kita akan menuju garis finish. Maka bagi seorang yang dia katakanlah berlomba lari, kemudian tinggal 1 lap lagi atau tinggal beberapa meter, maka dia sudah melihat garis finish. Maka seharusnya kita pacu lebih kencang, kita pacu lebih cepat dan semangat lagi agar kita berhasil di akhir bulan Ramadan ini. Maka kita lihat contoh yang baik dari panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dikabarkan oleh orang terdekat beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Ma la yajtahidu fi ghairih, dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di hari-hari yang lain selain dari hari-hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian kita dengar juga Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasanya kata beliau, idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu. Ketika beliau atau Nabi SAW masuk di 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, maka beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Maknanya adalah serius ya dalam beribadah kepada Allah. Salah satunya dengan i'tikaf, wa ahya lailahu, dan juga menghidupkan malam. Bayangkan kita punya 10 hari dari 360 hari di tahun Hijriah, kita diminta untuk begadang sedikit. 10/360 kita diminta agak kurang sedikit tidur. Hanya 10 hari dibandingkan hari-hari yang mungkin kita normal. Dan inilah contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau semangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun apa yang kita lihat, realita yang ada di sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, kita lihat masjid-masjid atau kita lihat musola-musola mulai sepi, sangat jauh dibandingkan apa yang Nabi dan para sahabatnya lakukan. Maka demikian semangatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita juga bisa melihat hal yang sama dari apa yang dilakukan oleh sahabat dan kaum salafus salih dari kalangan orang-orang saleh di generasi selanjutnya. Maka mereka juga mencontoh Nabi, bahwasanya mereka fokus di siang hari mereka berpuasa, di malam hari dia bangun untuk qiyamul lail. Dan jauh sekali perbandingan dari apa yang kita lihat dari kondisi yang kita rasakan saat ini. Oleh karena itu kita terus memohon taufik kepada Allah
agar senantiasa bisa memakmurkan masjid. Kita berdoa agar kesibukan kita dimudahkan dari urusan-urusan dunia, dan Allah mudahkan untuk bisa beribadah secara fokus di akhir-akhir Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah hal yang harus kita ingat, bahwasanya di bulan Ramadan, di ujung-ujung malam bulan Ramadan, ada malam yang sangat agung yang sama-sama kita ketahui dengan nama Lailatul Qadar. Allah memilih hari tersebut atau malam tersebut dengan keutamaan yang tidak didapatkan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, taharau, bersemangatlah atau carilah Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Maka kita diminta untuk mencari malam Lailatul Qadar di antara 1 sampai 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka bagaimana cara mencarinya? Sedangkan malam Lailatul Qadar itu pasti terjadi di antara 1 dari 10 malam tersebut, baik di belahan dunia yang barat sampai belahan dunia yang timur. Dan malam itu melewati orang-orang muslim dan juga melewati orang-orang kafir di luar sana. Namun tentunya yang mendapatkan keutamaan yang agung adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Dan dari orang-orang yang beriman itu, semoga kita tercatat sedang dalam kondisi terbaik. Kita berada di dalam masjid untuk iktikaf. Kemudian kita memperpanjang salat kita mulai saat matahari terbenam, yaitu setelah kita berbuka puasa. Kemudian kita lanjutkan salat fardu, kemudian kita lanjutkan dengan salat qiyamul lail. Maka kata Nabi SAW, man qama lailatul qadri imanan. Di sini lafaznya, siapa yang dia salat bertepatan dengan Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, maka pahalanya sama, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dan juga kita bayangkan kalau kita bisa bersedekah dengan pelipat gandaan yang begitu besar, yaitu 10 malam atau 1 malam itu diibaratkan 83 sampai 84 tahun. Seandainya 1 malam itu katakanlah 10 jam, padahal aslinya mungkin sekitar 11 atau 12 jam, maka seolah kita beramal di 1 jam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu setara kita beramal 8,3 atau 8,4 tahun. Tidak ada malam yang kita sholat atau kita sedekah atau kita tilawah atau kita sholat tarawih di 1 jam saja, maka pahalanya seperti kita beribadah dengan durasi 8,3 atau 8,4 tahun. Maka sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian yang Allah takdirkan, orang yang semangat, dan juga termasuk Allah catat dari orang-orang yang menghidupkan akhir bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka di khutbah yang kedua ini, kesimpulan dari khutbah yang pertama adalah mari kita benar-benar meneladani semangat dari Nabi Muhammad SAW. Maka di antara petunjuk juga dari Rasulullah SAW, di ujung-ujung bulan Ramadan kita diminta untuk mengeluarkan zakat fitr. Kata Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhuma bahwasanya diwajibkan oleh Rasulullah SAW yaitu mengeluarkan zakat fitrah sejumlah 1 sa' dari bahan makanan pokok di negeri tersebut, bisa berupa kurma atau gandum atau seperti di negeri kita yaitu beras. Dan juga ini dibebankan kepada orang-orang yang masih hidup, ya, dari kalangan orang yang merdeka, hamba sahaya, anak laki-laki dan perempuan dari kalangan kaum muslimin. Dan juga tidak lupa, dan ini menurut sebagian ulama, di antara makna zakat dalam rukun Islam yang kita kenal, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat. Maka zakat kata para ulama di rukun Islam adalah zakatul mal, adalah zakatul mal yang harus dikeluarkan bagi orang yang memiliki harta nisab, yaitu sekadar 85 gram emas. Maka kita tinggal konversi dari berapa rupiah yang kita punya dan kita simpan kurang lebih selama durasi 1 haul atau 1 tahun. Maka andai kata semua kaum muslimin dari orang-orang yang berkecukupan membayar zakat, maka ini adalah keberkahan, dan juga di sana ada dari harta-harta sebagian orang-orang yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu harta-harta ini wajib dizakati juga. Karena dengan kita mengeluarkan zakat tersebut, sejatinya kita membersihkan harta kita dari hal-hal yang sebenarnya itu adalah milik dari orang-orang yang membutuhkan. Maka mudah-mudahan di ujung bulan Ramadan ini, selepas bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni, kemudian Allah takdirkan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan juga keluar dari bulan Ramadan dengan harta yang bersih dari harta-harta yang harus kita keluarkan, yang merupakan hak dari saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka mari kita tutup khutbah ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menundukkan pandangan dan juga kita berendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup di umur kita saat ini, sehingga kita dapat memaksimalkan dengan sebaik-baiknya, dan seolah-olah kita tidak bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun mendatang. Maka kita akan terus berusaha untuk beramal di malam-malam yang jangan sampai kita lewati sedikit pun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
عليكم ورحمة الله.